Selamat datang dalam perjalanan edukatif. Dalam video ini, kita akan menjelajahi latar belakang yang menarik tentang Balai Pustaka, sebuah lembaga yang membawa kita ke dalam dunia pengetahuan dan keajaiban kata-kata. Siap untuk menggali lebih dalam? Nah, bagi kamu yang belum mengenal lebih dalam tentang sastra Balai Pustaka, yuk kita jelajahi lebih jauh Sastra Angkatan Balai Pustaka. Sejarah Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 dengan nama Komisi for the Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat yang diketuai oleh G.A.J. Hazeu. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kantor for the Volkslectuur atau Balai Pustaka. Nama itu kemudian diseragamkan menjadi Balai Pustaka pada tahun 1920. Lahirnya Angkatan Balai Pustaka pada kesusastraan Indonesia untuk mengurangi pengaruh buruk kesusastraan Melayu yang dianggap terlalu cabul dan liar pada masa itu. Penamaan Angkatan Balai Pustaka diberikan oleh Aji Prosidi. Penamaan ini terjadi karena karya-karya mereka dimuat dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dengan catatan, tidak setiap pengarang yang bukunya diterbitkan oleh Balai Pustaka disebut sebagai sastrawan Angkatan Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka yaitu untuk mengawasi peredaran bacaan yang layak untuk rakyat. Tugas Balai Pustaka. Balai Pustaka memiliki peran sebagai penyunting, penerbit, dan penerjemah. Sebagai penyunting, Balai Pustaka bertanggung jawab menyusun naskah agar memenuhi standar kebahasaan dan kualitas tertentu. Sebagai penerbit, Balai Pustaka menerbitkan karya-karya yang telah disuntingnya untuk dipublikasikan. Balai Pustaka juga dapat menerjemahkan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia, serta memperluas akses ke berbagai jenis sastra. Karakteristik sastra Balai Pustaka. Ciri estetik atau intrinsik. Gaya bahasanya menggunakan perumpamaan klise, pepatah-pepatah, dan peribahasa. Alur roman sebagai alur lurus, teknik penokohan dan perwatakan banyak menggunakan analisis langsung. Pusat pengisahan pada umumnya menggunakan metode orang ketiga yang bersifat romantik ironik. Banyak dikresi, banyak didaktis atau mendidik, serta bercorak romantis. Ciri ekstra estetik atau ekstrinsik. Bermasalah adat, terutama masalah kawin paksa dan permaduan, pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda, latar cerita pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan, masalah masih bersifat kedaerahan. Karakteristik prosa Balai Pustaka. Menggambarkan persoalan adat dan kawin paksa, termasuk permaduan, bersifat kedaerahan, kalimat-kalimatnya panjang dan masih banyak menggunakan perbandingan-perbandingan, pepatah, dan ungkapan-ungkapan klise, bersifat romantik sentimental. Kemudian karakteristik novel Balai Pustaka, menggunakan bahasa istilah klise, perumpamaan, pepatah, atau peribahasa. Penokohan yang dipakai menggunakan deskripsi fisik tokoh secara langsung, serta tema yang diangkat adalah pertentangan kaum muda dengan kaum tua, serta kawin paksa. Konflik Balai Pustaka. Konflik antara generasi Balai Pustaka yang muda dan yang lebih tua muncul karena perbedaan dalam pandangan, nilai, dan cara berpikir. Beberapa contoh perbedaan yang bisa muncul adalah: pertama, perbedaan pendekatan terhadap teknologi. Generasi yang lebih muda mungkin lebih terbiasa dengan teknologi dan ingin menerapkan inovasi digital dalam pustaka, sementara generasi yang lebih tua lebih skeptis atau kurang terbiasa dengan perkembangan teknologi baru. Berikutnya, gaya komunikasi. Generasi yang lebih muda cenderung menggunakan hal-hal atau gaya komunikasi yang baru, sedangkan generasi yang lebih tua lebih mengutamakan komunikasi yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Lalu perbedaan nilai dan harapan. Generasi yang lebih muda mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam hal pekerjaan, seperti harapan akan keseimbangan kerja dan hidup, fleksibilitas, sementara generasi yang lebih tua lebih tradisional dalam pandangan mereka tentang pekerjaan.
Tokoh Balai Pustaka. Sastrawan-sastrawan yang berkarya pada angkatan Balai Pustaka adalah pertama Merari Siregar. Merari Siregar adalah seorang sastrawan yang menulis novel yang berjudul Azab dan Sengsara. Novel tersebut dianggap sebagai awal kesusastraan Indonesia. 2. Marah Rusli. Marah Rusli dianggap sebagai pencetak tradisi sastra Indonesia modern berkat karyanya Siti Nurbaya pada tahun 1922. Novel ini diberi anak judul oleh Marah Rusli dengan frase kasih tak sampai dan telah dicetak sampai dengan cetakan ke-20 pada tahun 1990. Berikutnya Abdul Muiz. Nama Abdul Muiz terkenal karena novel Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Surapati, dan Robert Anak Surapati. Dia juga aktif dalam Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Dewan Rakyat. Keempat, Nur Sutan Iskandar. Nur Sutan Iskandar adalah sastrawan penting dan produktif pada masa angkatan Balai Pustaka. Karya Nur Sutan Iskandar sangat banyak, sehingga ia dijuluki sebagai Raja Balai Pustaka. Selain tokoh-tokoh yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa sastrawan yang juga berkarya pada angkatan Balai Pustaka, yakni Suman HS, Adi Negoro, Tulis Sutan Sati, dan Rustam Effendi. Adapun karya sastra yang diterbitkan di Balai Pustaka, beberapa di antaranya ialah Azab dan Sengsara, Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Salah Pilih, Kasih Tak Terlerai, Percobaan Setia, Darah Muda, Sengsara Membawa Nikmat, dan Pertemuan. Adapun karya sastra yang terbit di luar Balai Pustaka, pada abad ke-19 mulai bermunculan bacaan liar yang ada di Surabaya, yaitu terbit Surat Kabar Bintang Timur pada tahun 1862. Pada masa Balai Pustaka, bacaan liar yang populer adalah Nyai Dasima dan Student Hijau. Adapun kesusastraan Melayu, Tionghoa, yakni Oi Sekariatio Tjien Boen dan Loven Koi karangan Kou Peng Liar. Adapun syarat-syarat karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, pertama tidak menyinggung agama atau adat, kedua tidak membicarakan politik yang bertentangan dengan politik pemerintahan, serta tidak melanggar norma-norma susila. Membahas lebih lanjut tentang bacaan liar. Bacaan liar merupakan buku-buku bacaan dengan gaya sosialis realisme yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karena Balai Pustaka adalah penerbit yang dikelola pemerintah, maka memiliki peraturan yang telah disetujui oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini dikenal sebagai Nota Ringkes. Nota Ringkes menyatakan, karya sastra tidak boleh berpolitik, menyinggung agama, dan kesusilaan masyarakat. Adapun karakteristik bacaan liar, yang pertama memuat gagasan politik tertentu yang bertentangan dengan pandangan politik pemerintah yang berkuasa, kemudian berisi penghinaan atau pemojokan golongan bangsa tertentu, lalu memuat atau menceritakan tentang adegan-adegan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, kemudian terdapat penghinaan terhadap bangsa tertentu, serta menggunakan bahasa Melayu rendah. Yang merah hanya saga, yang kurik hanya kundi, yang indah hanya basa, yang baik hanya budi. Salah pilih, Nur Sutan Iskandar. Putih berkembang bunga kecubung, mati tiram di tepi pantai. Maksud hendak memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Siti Nurbaya, Gusti Marah Rusli. Kekayaan itu tiada kekal, dan kesenangan itu fana jua adanya. Karena nasib manusia itu sebagai roda, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Azab dan Sengsara, Merari Siregar. Meskipun kita akan berkata 100 kali bahwa kita tidak peduli kalau kita disisih orang, hati itu tak dapat diobat dengan mulut. Seorang saja yang menjauhi kita sudah serasa menikam jantung kita dengan barang yang tajam. Salah Asuhan, Abdul Muiz.